Indonesia, negeri khatulistiwa, tanah yang katanya subur makmur, tempat padi menguning indah di setiap jengkal tanahnya. Tapi, tunggu dulu, ada yang lupa mereka ceritakan, kisah pilu di balik gemerlap lumbung padi. Di sini, ironi menari-nari di atas penderitaan rakyatnya sendiri. Coba tengok bagaimana bisa negeri agraris ini menjerit kekurangan beras. Bagaimana bisa harga beras melambung tinggi, meninggalkan rakyatnya tercekik. Jawabannya sederhana, korupsi. Ya, penyakit kronis yang menggerogoti negeri ini dari akar hingga pucuk daunnya. Ironis bukan? Di saat petani, pahlawan pangan kita, berpeluh keringat di sawah, segelintir elit justru bermain mata dengan mafia beras. Impor, kata mereka. Stok menipis, kata mereka. Omong kosong. Ini bukan soal stok, tapi soal kantong. Kantong-kantong rakus yang tak pernah puas menumpuk pundi-pundi kekayaan. Di tengah pusaran dusta, muncul dua sosok muda pemberani, Bayu dan Nadia. Dua jurnalis independen yang menolak bungkam. Berbekal pena dan kamera, mereka menelusuri jejak busuk mafia beras. Perjuangan mereka tak mudah, ancaman, intimidasi, bahkan sabotas data menjadi santapan sehari-hari. Data tidak pernah berbohong, Najwa, ujar Bayu suatu hari. Lihat ini, data produksi beras nasional. Jelas menunjukkan surplus. Tapi kenapa kita impor besar-besaran? Kemana larinya beras kita? Nadia menimpali. Ini bukan soal angka semata, Najwa. Ini soal nasib jutaan petani yang terpuruk. Soal keadilan yang diinjak-injak. Ya, Bayu dan Nadia tahu betul. Data adalah senjata ampuh untuk membongkar kebohongan. Mereka tak gentar. Tekad mereka bulat mengungkap kebenaran biarpun nyawa taruhannya. Di balik layar, para mafia beras menjalankan aksinya dengan rapi. Ibarat gurita, mereka mencengkeram erat setiap sendi perekonomian. Dari importir nakal, pejabat korup, hingga oknum penegak hukum, semua terlibat dalam pusaran konspirasi busuk. Skema mereka licik. Data produksi beras dimanipulasi untuk menciptakan kesan kelangkaan. Impor pun digenjot, tentu saja dengan imbalan fulus haram yang menggiurkan. Media massa pun tak luput dari cengkeraman mereka. Berita-berita miring disebar, propaganda dilancarkan, semua demi memuluskan agenda busuk mereka. Rakyat? Mereka hanyalah payon dalam permainan kotor para elit. Dibodohi dengan narasi palsu, dibiarkan tercekik harga beras yang kian mencekik. Sebuah ironi di negeri yang katanya berdaulat pangan. Tantangan terbesar Bayu dan Nadia adalah melawan manipulasi data. Angka-angka yang seharusnya jujur, dipelintir sedemikian rupa untuk membenarkan kejahatan. Data produksi digelembungkan, stok beras nasional direkayasa, semua demi memuluskan impor. Mereka pintar bermain-Kak, Najwa, keluh Nadia. Tapi kami tak akan menyerah. Kami akan cari data pembanding, verifikasi langsung ke lapangan, ungkap kebohongan mereka. Ya, Bayu dan Nadia tak hanya bermodal nekat. Mereka cermat, teliti, dan kritis. Mereka sadar data gravitatism, tapi istisdanuman appearance. Di tengah hingar-bingar permainan angka, ada jeritan pilu yang seolah tak terdengar. Jeritan para petani, pahlawan pangan yang terlupakan. Mereka yang seharusnya sejahtera, justru terpuruk dalam kemiskinan. Kami ini bertani bukan untuk jadi kaya, nak, ujar Pak Karjo, seorang petani tua dengan mata berkaca-kaca. Tapi setidaknya biarkan kami hidup layak. Jangan biarkan keringat kami, air mata kami, terbuang sia-sia. Pak Karjo hanya satu dari jutaan petani yang menjadi korban keserakahan. Harga pupuk melambung, harga jual gabah anjlok, diperparah dengan serbuan beras impor. Ironi yang menyayat hati, di negeri yang katanya menjunjung tinggi kesejahteraan petani.